ya, dari awal hingga akhirnya nanti biar semuanya berjalan dengan lancar ya. Sekarang Ibu minta Ocha memimpin kita di dalam doa dulu ya. Gimana sikap berdoa? Mari berdoa kepada masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian tahu kan lagu Garuda Pancasila? Udah hafal semua? Nah, kalau udah hafal, untuk mengawali pelajaran kita pagi hari, kita nyanyi dulu lagu wajibnya Garuda Pancasila. Coba Ocha, Ibu minta tolong lagi untuk kita lagu ini di depan ya. Kita nyanyi sama-sama. Coba anak-anak bisa berdiri. Ya. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dia di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagi ya. Ya, terima kasih Ocha sudah memimpin kita lagu di depan. Biar lebih semangat lagi kita belajarnya untuk hari ini ya. Kita masih mau tepuk PPK. Tahu kan tepuk PPK kan? Bisa semua kan? Iya. Lebih semangatnya biar hari ini belajarnya biar lebih semangat, kita tepuk PPK dulu. Coba Ocha berdiri saja di itunya, di mejanya. Pimpin kawan-kawannya untuk tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Iya, pintar. Berarti semuanya semangat untuk belajar hari ini. Iya. Sekarang siapa yang tidak masuk hari ini? Semua. Tidak ada yang lupa ya? Berarti ada berapa orang ini? Berarti semuanya masuk semua ya, 20 orang ya. Berarti untuk hari ini lebih semangat karena semuanya juga masuk ya untuk pelajaran untuk hari ini. Apakah kalian masih mengingat pelajaran yang telah kita pelajari kemarin? Masih ingat sekarang apa judulnya kemarin? Ya, pintar. Berarti kalian masih mengingat pelajaran yang udah dijelaskan ya. Nah, coba sekarang ataupun Ibu sebutkan ya salah satu dari nama penemu yang mengubah dunia. Contohnya yang penemu listrik. Penemu listrik itu adalah Michael. Iya, Michael Faraday. Itu adalah penemu listrik ya. Nah, sekarang untuk hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran tentang penemu listrik ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mendengarkan, nanti Ibu akan memutar audio ya, audio eksplanasi. Kemudian peserta didik itu mampu atau melihat, menganalisis apa yang Ibu putar depan, mengidentifikasi ya. Misalnya penemu listrik itu siapa kan? Nanti Ibu tinggal kasihkan tugasnya. Kemudian setelah mendengarkan audio inteknya dari itu, kalian juga menganalisis, memperhatikan, mencermati ya tentang dari rangkaian-rangkaian materi tentang penemu yang mengubah dunia ya. Di situ nanti ada, akan Ibu jelaskan atau akan Ibu putarkan video singkat atau audio singkat yang bisa kalian lihat di situ nanti ya. Kemudian
bisa mengidentifikasi komponen-komponennya di situ ya. Misalnya nanti kita kan akan menjabarkan ke lebih detailnya ya dari penemu itu. Misalnya kita merangkai apa yang bisa membuat jalur listrik itu kan seperti apa yang sederhana ataupun tidak sederhananya nanti kita gunakan ya. Apakah itu menggunakan listrik atau tidak? Karena nanti ada semua di situ nanti. Bisa Ibu putarkan audionya ya. Kemudian sekarang sebelum Ibu maksudnya menjelaskan audio, memutar audio di sini ya, audio eksplanasinya. Sekarang terlebih dahulu Ibu membagikan kelompok ya, membagikan kelompok kalian di sini. Jadi di sini ada berapa orang tadi anak-anak? Ada 20 ya. Berarti kalau ada 20, berarti Ibu bagikan satu kelompok itu ada 5 orang. Berarti kalau 20 kita dapat berapa kelompok? Ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Nanti dari kelompok sebelah kita bagikan ya. Misalnya dari kelompok sebelah itu ada yoga kan? Yoga bisa menjadi ketua kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ada Ayanda, kelompok 3 ada Ocha, dan kelompok 4 ada Selvia ya. Nanti setelah kita membagi kelompok ini, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta di situ. Nantinya soal-soal yang akan beri yang kalian isi. Di situ tentunya tentang penemu yang merubah dunia tadi kan. Di situ semuanya nanti ada soalnya di situ, ada beberapa. Nah, nanti kalian isi. Setelah itu kalian berdiskusi selama ada 20 menit ya berdiskusi. Cuma satu kelompok itu cuma satu saja LKPD yang kalian jawab atau isi. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Misalnya nanti kelompok 1 presentasikan ke depan, membaca hasil diskusi. Nanti Ibu akan mengatur. Di sini misalnya kelompok 1 yang menanggapi kelompok 2. Nah, menanggapi hasil dari diskusi tersebut ya. Kemudian seterusnya kelompok 3 akan menanggapi juga seperti itu. Udah paham kalian? Paham. Jadi dalam berdiskusi harus sopan, disiplin, nggak usah ribut ya. Jadi pendapat yang satu nanti bisa diputari, misalnya ini pendapatnya misalnya untuk jawabannya nomor 1 gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD ya. Tapi sebelumnya Ibu akan memutarkan dulu audio ya, audio eksplanasi tentang penemu. Ibu akan putarkan, jadi kalian melihat, menganalisis ya. Bentar dulu ya. Ya, dan sekarang kalian perhatikan ada audio. Sudah kelihatan? Hai teman. Listrik merupakan salah satu aspek terpenting lain dalam kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia tidak akan dapat menikmati berbagai alat elektronik seperti televisi, komputer, AC, atau barang elektronik lainnya. Nah,
Kali ini sang penemu akan mengulas sedikit tentang penemu listrik pertama di dunia yang hanya lulusan SD. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Newington, London Selatan, Inggris. Ia putus sekolah di usianya 14 tahun. Dia bekerja sebagai penjilid dan penjual buku. Dikarenakan pekerjaan inilah ia sering baca buku loh teman. Nah, bahkan ada sebuah buku yang mempengaruhi hidupnya. Buku yang berjudul Conversation on Chemistry karya Marcet adalah buku yang membahas pengetahuan karya-karya ilmiah. Di umur 20 tahun, Faraday mengikuti sejumlah ceramah oleh ilmuwan Inggris terkenal, salah satunya Sir Humphrey Davy. Humphrey Davy merupakan seorang ahli kimia dan juga seorang kepala laboratorium dari Royal Institution. Setiap kali mendengar ceramah, Faraday selalu membuat catatan mengenai isi ceramahnya dengan rapi dan mengirimkannya ke Humphrey Davy beserta lampiran surat lamaran kerja. Tertarik dengan hasil kerjanya, Davy mengangkat Faraday menjadi asisten di lab universitas terkenal di kota London saat usianya menginjak 21 tahun. Davy merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran Faraday yang menghasilkan penemuan-penemuan listrik. Pada tahun 1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertama yang penting di dalam dunia kelistrikan. Temuan tersebut diakui sebagai temuan yang bersejarah karena hukum Faraday mempunyai makna besar dalam berpautannya dengan pemahaman teoritis mengenai elektromagnetik. Nah, itu dia teman ulasan sedikit tentang sang penemu listrik yang hanya video-video dari sang penemu, dare to be different. Nah, ini adalah video singkat ya tentang riwayat dari penemu listrik ya. Sekarang kita juga akan melihat materinya ya. Perhatikan ke depan ya. Ini adalah tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia ya. Listrik ya. Listrik mengubah wajah dunia ya. Jadi listrik itu telah membawa banyak perubahan ya. Telah banyak perubahan kehidupan masyarakat di dunia. Yaitu Michael Faraday adalah tokoh penemuan listrik. Faraday itu dilahirkan pada tahun 1791 ya. Di Newton, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya melakukan pendidikan itu hanya di sekolah dasar ya. Jadi dia itu hanya melakukan pendidikan itu hanya di SD, sekolah dasar. Nah, tapi kepintarannya sangat luar biasa kan? Ya seperti yang kita lihat di sini dia bisa
diputarkan di depan ya. Kemudian mengidentifikasi tag audio yang sudah didengarkan dengan menggunakan kata tanya ya. Nah, kemudian membuat ide pokok atau gagasan dari tag audio yang sudah didengar dengan kosakata, baku dan kalimat efektif. Jadi contohnya Ibu kasih contoh ya. Nomor satunya di sini siapa? Nah, siapa? Nah, berarti jawabannya itu kan misalnya siapa yang menemukan listrik? Nah, itu sebagai contohnya. Nah, nanti kamu lanjutkan dari nomor 2 sampai nomor 5 itu, kemudian ada di belakangnya nanti semuanya dikerjakan. Setelah itu kita akan mempresentasikan per kelompoknya ya. Jadi isi nama-nama di dalam kelompok. Nah, ini lembar KPD-nya ya. Nanti kelompoknya nanti membacakan di kelompok berapa ya. Kemudian namanya ditulis di sini. Kemudian dijawab bawahnya nomor 1 itu sebagai soal itu contoh. Ditulis ya namanya di sini. Terus apa kelompoknya? Ya ini yang dikumpulkan. Nanti diskusi itu selama 20 menit ya. Diskusinya selama 20 menit. Nah, selama 20 menit ya. Dan sekarang bisa dikerjakan per kelompok. Sekarang Ibu baca yang kelompok 1 yoga. Berarti yoga itu kelompok 1 ya. Tulis di atasnya kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya Ayanda. Ayanda kelompok 2. Kelompok 3-nya Ocha. Ingat Ocha kelompok 3. Kemudian kelompok 4-nya Sylvia ya. Sylvia kelompok 4-nya. Nama ditulis. Ya, di situ tulis kelompok berapa tadi? Ya, kelompok 1 nama, koma, yoga. Setelah itu siapa lagi? Nah, ya. Koma. Nanti ini ya. Ini juga ya. Udah paham? Kalau sudah paham silakan dikerjakan. Coba yang belum paham boleh bertanya. Siapa yang belum paham boleh bertanya. Jadi, letak di atas meja ada apa? Kalau ada yang tidak paham atau kurang paham bisa ditanyakan ya. Bisa ditanyakan dengan Ibu. Misalnya Bu, ini saya tidak paham nih. Tolong dijelaskan. Kita selama 20 menit ya. Tinggal 15 menit lagi. Diskusi. Gimana yoga? Enggak. Iya.
misalnya pas presentasi ya, cara urutannya misalnya ibu panggil untuk kelompok 1 kan, mempresentasikan hasil yang didiskusikan bersama teman-temannya. Setelah itu kelompok 2 menanggapi apa yang ingin ditanyakan ya, tanyakan misalnya misalnya mau menanyakan apa, kemudian kelompok 1 menanggapi ya. Kemudian begitu juga dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti ibu minta ketua kelompoknya yang bacakan ke depan hasil dari presentasi, hasil dari diskusinya bersama teman-teman kelompoknya. Udah selesai Cak? Belum. Untuk membantu temannya, tidak diharuskan cuma 1 orang saja yang menulis ya. Bisa saling membantu, kita bisa bergantian nulisnya biar nggak terlalu capek. Udah selesai yoga? Kelompoknya udah selesai? Gantian ya. Begitu juga dengan kelompok Ocha, bisa bergantian ya. Kalau capek, nah kan? Jamnya? Tinggal beberapa menit lagi ya. Kelompok mana yang udah selesai? Belum ada ya? 5 menit lagi ya. Ayo semangat. Nanti kita akan mempresentasikan maju ke depan 1 kelompok itu perwakilannya 1 orang ya. Dari ditunjuk itu ketua kelompoknya yang maju ke depan. Ayo 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Ayo. 4 menit lagi.
Kelompok 1 siap-siap ya. Kelompok 1 siap-siap. Setelah kelompok 1 ini presentasi ke depan yang menanggapi kelompok 2. Siap ya kelompok 1. Nanti yoga membacakan hasil dari diskusi bersama teman kelompoknya ya. Ya. Tulis. Satu menit lagi nih. Nah, ya, habis waktunya. Nah, sekarang untuk kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kelompok 1. Nah, itu juga bisa. Ya, kelompok 1. Siap-siap kelompok 2 menanyakan kepada kelompok 1, yaitu perwakilan dari yoga yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada yoga, ya. Bacakan. Siapa yang menemukan listrik? Apa itu yang dinamakan listrik? Mengapa disebut dengan vakum Faraday? Bagaimana listrik bisa hidup? Di mana lahirnya Bapak penemu listrik? Bapak penemu Michael Faraday. Suaranya agak nyaring sedikit ya, enggak? Banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang meneliti listrik. Listrik merupakan salah satu sumber energi kehidupan juga. Dengan adanya listrik, kita dapat menggunakan teknologi-teknologi yang modern. Ya, dari kelompok sampai sini dulu ya. Dari kelompok 2 yang diketuai oleh Ayanda. Apa pertanyaan dari maksudnya yang didiskusikan yang kurang paham dari kelompok 2? Coba. Siapa kelompok 2 tadi? Ah, silakan ditanyakan kepada yoga. Siapa yang menemukan listrik? Iya, siapa yang menemukan listrik tadi, yoga? Ayo, siapa menemukan listrik tadi? Siapa yang menemukan listrik? Bapak penemu listrik Michael Faraday. Ya, sudah betul? Nah, sekarang yoga bisa duduk. Kita kasih tepuk tangan untuk yoga. Ya. Untuk kelompok 1 ya, udah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2. Maju, Ayanda, kelompok 2. Maju Ayanda. Ya. Bisa juga. Siap-siap kelompok 3.
nanti kita tepuk tangan. Berarti dari antara 4 kelompok yang ada di kelas ini, semuanya diskusinya mendapatkan nilai 100 ya, karena diskusinya juga presentasinya juga berjalan dengan lancar ya. Kemudian di sini Ibu maksudnya akan melanjutkan misalnya penilaian ya, penilaian untuk penguatan. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi itu nanti akan kalian jawab dan isi ya. Di situ ada beberapa saja ya untuk penguatan. Ada 5 soal saja. Ini pilihan ganda ya. Tinggal kalian silang. Nah, ini ada 5 nomor. Nanti kalian silang saja. Ini Ibu bagikan satu orang itu 1 soal ya. Nah, tidak seperti tadi itu adalah berkelompok dan berdiskusi. Sekarang ini evaluasinya Ibu kasih satu orang untuk menjawab. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar evaluasi
mati, Bu. Udah mati. Dah? Udah. Yang itu sebelah, yang di bangku yoga udah selesai semua? Udah selesai semua ya. Coba sekarang kumpulkan. Kelompok-kelompoknya yang tadi tolong kumpulkan ke depan. Ya. Kelompoknya saja ya. Di atas bangku. Ya. Nilai evaluasinya untuk menambah nilai diskusi yang sudah kita laksanakan tadi ya. Biar tidak terlalu lama ke depan, kita kelompokkan saja. Yang di sebelah udah? Ya. Ya. Tunggu. Oke, berarti ini sudah selesai semua ya? Lembar evaluasinya udah dikumpulkan semua. Udah dikumpulkan semua ya? Jadi Ibu akan memberikan nilai untuk evaluasinya ya. Dari 20 siswa ya yang ada di kelas 6 ini semuanya mendapatkan nilai yang terbaik ya. Mulai dari diskusi sampai dengan evaluasi ya. Evaluasi ini juga nilainya sangat memuaskan. Berarti apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu ajarkan selama ini bisa dimengerti oleh kalian ya. Berarti di sini memang seperti apa yang telah Ibu jelaskan, kalian juga bisa mengerti karena keberhasilan ya yang ada di kelas ini dari 20 orang. Jadi nilai kalian di sini semuanya 100 ya. Cepat tepuk tangan dulu untuk nilainya. Nilainya 100 nilainya ya. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah kita pelajari hari ini ya, mengenai penemu yang mengubah dunia ya. Ibu akan menjelaskan sedikit dari kesimpulan penemu yang mengubah dunia. Penemu yang mengubah dunia seperti yang kita lihat tadi di audio pendek eksplanasi tadi, itu penemu yang mengubah dunia itu tidak mempunyai pendidikan yang sangat tinggi kan? Tidak mempunyai pendidikan yang sangat tinggi seperti yang kalian lihat tadi. Beliau hanya menduduki pendidikan atau di bangku apa tadi? SD kan? Di bangku SD. Nah, tapi sangat luar biasa. Beliau sangat mengayomi dan juga memiliki kepintaran sehingga bisa menemukan cara pembuatan listrik ya. Seperti yang kita lihat tadi, beliau lahir pada tahun berapa tadi? 1791 ya. Beliau lahir di kota mana? Newton, Amerika Serikat ya. Beliau lahir di Newton, Amerika Serikat. Seperti yang kita lihat di audio tadi, itu penjelasannya masalah rangkaian listrik kan? Rangkaian listrik tadi yang kita apa tadi yang pertama kan? Ada seri kan? Nah, di situ semuanya ada beberapa yang dijelaskan di situ. Kemudian cara sederhananya seperti apa tadi? Menghubungkan, coba menghubungkan apa tadi? Menghubungkan senter kan? Seperti
contoh sederhananya seperti senter tadi kan. Apakah anak-anak sudah paham pelajaran hari ini? Sudah paham? Apakah yang perlu ditanyakan, yang tidak paham bisa ditanyakan kepada ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin hari ini ya kita ibu akan menjelaskan lagi sedikit dari masalah apa tadi. Mungkin ada yang kurang jelas juga karena di belakang kayaknya ya masih agak bingung ya. Jadi ibu akan menjelaskan lagi rangkaian seri itu ya. Rangkaian seri itu juga terbentuk jika dua buah bola atau lebih itu dihubungkan secara berderet ya, secara berderet. Sedangkan rangkaian paralel terbentuk jika dua buah bola atau lebih itu dihubungkan secara berjajar ya. Itu penjelasan masalah rangkaian seri. Kesimpulannya dari hasil pengamatan kami itu terdapat misalnya ada perbedaan ya, ada perbedaan antara semua jenis rangkaian listrik, baik itu seri, paralel ataupun campuran ya, ataupun campuran. Nah, seperti yang ini kamu bisa mencoba, misalnya kan di rumah kalian coba kan. Kalian coba biar tidak penasaran, kalian coba di rumah. Misalnya ambil saja alat-alat yang sederhana ya. Misalnya ada 3 buah lampu kan, 3 buah lampu, kemudian rating lampu, kemudian ada 2 baterai, kabel listrik, gunting dan isolasi. Kemudian ada kardus bekas atau saklar. Nah, ya. Di situ langkah-langkah percobaannya bisa kamu coba di rumah. Misalnya rangkaikanlah komponen listrik seperti digambar. Ini kan ada gambar yang udah ibu putarkan di situ tadi kan. Selebihnya juga ibu kasih RKPD tadi, RKPD. Nah, kan tadi seperti yang sudah kita nilai, semuanya juga bisa. Tapi untuk lebih maksudnya lebih bisa melihat ini terjadinya seperti apa ya, bisa kita praktekkan di rumah ya. Bisa kalian praktekkan di rumah dengan alat-alat yang sederhana ya. Nah, ini bisa kalian coba di rumah dengan alat-alat yang sederhana seperti ibu jelaskan tadi, seperti senter tadi kan. Nah, misalnya ya ini seperti rangkaian listrik sederhana juga bisa kalian coba di rumah. Sudah ibu jelaskan apa-apa bahan yang bisa digunakan di rumah ya. Nah, kemudian di sininya misalnya 2 bola lampu itu kan itu rangkaian seri. Ibu jelaskan untuk rangkaian seri ya. Rangkaian seri itu terbentuk jika 2 buah bola lampu atau lebih dihubungkan secara berderet sehingga rangkaian seri itu bisa menyala. Kalau rangkaian paralel itu terbentuk jika 2 buah bola lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar ya. Kemudian rangkaian campuran. Rangkaian campuran gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Asik. Itulah sekilas materi yang udah ibu sampaikan hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti dan bisa kalian coba di rumah seperti apa ya, sehingga bisa terjadinya dari rangkaian-rangkaian ini kan ada rangkaian seri, rangkaian paralel dan rangkaian campuran. Semuanya bisa berubah menjadi listrik. Ada yang bisa ditanyakan? Tidak ada? Udah paham semuanya? Kalau udah paham, mungkin ibu rasa untuk hari ini pelajaran kita mungkin sampai di sini saja ya. Bisa ketemu lagi besok. Tapi sebelumnya, karena awalnya tadi kita mulai pembelajaran kita dimulai dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Sekarang juga ibu minta Ocha pimpin kita di dalam doa ya. Gimana suka berdoa? Marilah kita berdoa, mari kita presenter masing-masing berdoa mulai.
ulang, belum